Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas apa saja yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa terkait dalam pengelolaan keuangan desa. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Karena yang kita bahas kali ini terkait dengan pengelolaan keuangan desa, tentunya kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa itu ada namanya APBD desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal itu disampaikan di pasal 2-nya. Di ayat 2 itu ada dikatakan bahwa APBD desa itu adalah merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran. Jadi ketika pemerintah desa ada yang namanya peraturan desa tentang APBD desa, itu merupakan dasar dari pengelolaan keuangan desa. Nah, berikutnya kita ketahui bahwa ada proses terkait dengan penyusunan sampai penetapan peraturan desa tentang APBD desa yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa. Dimulai dari sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, kepala desa membahas dan menyepakati bersama BPD, dan evaluasi bupati atau wali kota. Dan ketika yang disampaikan pasal 35 ayat 4 ini, hasil evaluasi bupati atau wali kota itu menyatakan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP desa, maka selanjutnya kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa itu menjadi peraturan desa. Nah, ketika kepala desa itu sudah menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa tentang APBD desa, maka ada kewajiban kepala desa untuk mempublikasikan data yang termuat di APBD desa itu. Hal itu ada disampaikan di pasal 39-nya. Kepala desa dimulai dari ayat 1 menyampaikan informasi mengenai APBD desa kepada masyarakat melalui media informasi, di mana informasi yang disampaikan kepada masyarakat desa itu paling sedikit memuat seperti yang disampaikan tadi, data yang terdapat di APBD desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan. Nah, yang tadi kita berbicara ketika rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa sudah ditetapkan kepala desa, maka nantinya kepala desa berkewajiban mempublikasikan berupa yang salah satunya data APBD desa kepada masyarakat desa. Berikutnya kita ketahui bahwa nanti setelah pemerintah desa melakukan realisasi anggaran atas beban belanja APBD desa yang sudah ditetapkan menjadi peraturan desa, nantinya kepala desa punya kewajiban untuk melaporkan realisasi APBD desa itu 6 bulan sekali kepada bupati atau wali kota. Hal itu disampaikan di pasal 8-nya, di mana mulai dari ayat 1 kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada bupati wali kota melalui camat, yang mana nantinya laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBD desa dan laporan realisasi kegiatan. Dan penyampaian itu kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat di bulan Juli tahun berjalan. Berikutnya, ketika pemerintah desa melakukan tutup buku akhir tahun anggaran, yang artinya sudah 31 Desember di tahun anggaran berjalan, maka nantinya kepala desa punya juga yang namanya kewajiban membuat
laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa menjadi peraturan desa, yang mana dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati atau wali kota dan merupakan satu kesatuan dengan LPPD akhir tahun anggaran. Hal itu ada disampaikan di pasal 70-nya, dimulai dari ayat 1, di mana nantinya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dan untuk penyampaiannya itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Berikutnya yang menyatakan bahwa untuk laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa itu merupakan bagian dari LPPD akhir tahun anggaran adalah sebagaimana yang disampaikan di pasal 71-nya. Untuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Nah, berikutnya terkait dengan laporan semesteran dan laporan tutup buku realisasi APBD desa akhir tahun anggaran, itu datanya juga wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa. Hal itu ada disampaikan di pasal 72-nya. Untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang mengatur terkait laporan semesteran dan pasal 70 yang mengatur terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa akhir tahun anggaran diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang mana informasi tersebut paling sedikit memuat yaitu laporan realisasi APBD desa, laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk apa pemerintah desa diamanatkan mempublikasikan data-data mulai dari APBD desa, laporan semesteran, dan laporan tutup buku akhir tahun anggaran? Hal itu ada disampaikan di Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, yang mana dalam Permendagri 73 tahun 2020 yang kita lihat tadi ada mengamanatkan bahwa untuk masyarakat itu dapat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa tapi melalui media informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Hal itu disampaikan di pasal 73-nya. Mulai dari ayat 1 bahwa ada disampaikan masyarakat desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang mana pengawasan dari masyarakat desa itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa. Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, yang mana informasinya meliputi seperti yang kita bahas dalam amanat Permendagri 20 tahun 2018 tadi, mulai dari APBD desa, pelaksana kegiatan, dan sebagainya sampai huruf F. Itu dan dapat kita simpulkan bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam mempublikasikan untuk APBD desa, laporan semester pertama, dan laporan realisasi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, yang mana nantinya maksud dan tujuan pemerintah desa menyampaikan informasi data-data tersebut adalah untuk memfasilitasi peran masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.